Alhamdulillahi wahibil atiyah, wassalatu wassalamu ala khairil bariyah, Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusi zakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pengurus masjid, para alim ulama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Acara kita malam ini acara halal bil halal. Acara ko jo bahasa Arab, tapi orang Arab tidak mengerti apa artinya. Karena setelah halal ada pula halal. Ini salah satu tradisi tapi tidak melanggar syariat. Maka bolehkah itu dilakukan? Boleh. Tradisi termasuk daripada sumber hukum juga. Ketika dia tidak menyalahi hukum syariat, maka tradisi itu dibolehkan dan bahkan dianjurkan. Salah satunya adalah tradisi halal bil halal. Namanya aja pakai bahasa Arab halal. Halal bil halal. Bila kita mendengar kalimat halal ni ketika awak pergi ke Mekah, ketika kita berangkat haji, berangkat umrah, tawar satu barang, kalimat yang pertama kali keluar apa? Halal. Ambil. Haram kecilnya, berarti buat tinggalkanlah itu tu. Ni kalimat halal bil halal yang kita peringati hari ini. Halal bahasa Arab yang memang orang ketika dia berangkat ke Timur Tengah, khususnya ke Arab Saudi, walaupun tak banyak pandai cakap bahasa Arab, tapi hafal dia beberapa kalimat saja, itu sudah modal untuknya ke Mekah. InsyaAllah tak akan tersesat. Salah satu kalimatnya itu adalah halal. Kemudian apa je? Bacaan dalam solat saja. Kan ada bacaan dalam solat banyak, Al-Fatihah, bacaan dalam solat. Hafal kita bacaan dalam solat itu, bahasa Arabnya insya-Allah aman ketika kita berada di Makkah. Jadi ada jemaah umrah dulu, ya, jemaah umrah kan berkelompok-kelompok, ramai bersama-sama. Jadi ibu tadi itu berangkat dia dengan rombongan, tiba-tiba karena padatnya Masjidil Haram, keluar tadi berpisah, nak nampak lagi mana rombongan. Ibu tadi lah kena tinggalkan dak rombongan. Akhirnya ibu ko bingung lah, nak menangis ibu ko lah sampai jam tak selesai. Tak makan, tak minum, tak apa. Karena tak bawa uang, tak bawa apa-apa. Paspor pun diambil dek orang travel, tak ada bawa pengenal apa-apa. Begitu juga dengan gelang pun tak ada pengenal cik je dah. Ibu ko lupa di mana lahnya hotelnya. Akhirnya nengok kiri kanan, memandang macam tu, nampak dek syurtah askari. Itu yang bertugas di Masjidil Haram. Dia tengok ke ibu ko sosek ke aku, kata polisi tadi. Dia datangi dek polisi tadi. Anti rahfin, ya garai orang Arab rahfin. Ila aina inti rahfin. Ibu ko nak mengerti do apa lah nyepaje ko ke aku nyibu. Anti rahfin Rahfin ke? Mau ke mana? Ibu ko tak bisa menjawab dah. Tapi ibu ko punya feeling, kata ibu ni pastinya bertanya dan kapai ke mana. Akhirnya nyepeluri aja di ibu ko. Apa cik ibu ko? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Dibawa tarik arah ke mana, ke bawah itu, arah ke Tan'im, ke Rusaifah itu kan lurus itu tarik itu. Dibawa terus tarik. Mandang je ibu ko kiri kanan dak terkenang dah. Ingatlah ibu tadi keluar dari hotel tu, di samping hotel tu ada tukang pangkas rambut. Konyo hanya ibu tu orang bukan baru mula rupanya. Konyo kata ibu tu. Jadi kata orang Arab tadi, ahada
Ini dia, ikonyo kata ibu tadi tu. Orang tadi pakai bahasa Arab je. Ikonyo katanya. Masuk je lah ibu kata Rui. Ibu kau nak naik lantai berapa? Ibu kau hafal inyo tu di lantai empek. Ingat ibu tu nya tinggal lantai empek. Cuma menyabitkan lantai empek tu apa cara? Nak dapat cara lantai empek apa cara? Ingatlah ibu kau semayang Isya 4 rakaat. Dia baca lah ibu kau, usalli fardal isya'i 4 rakaatin gini. 4 kan empek. Ditakanlah dek polisi tadi empek lantai empek tadi, tibalah ibu tadi di lantai empek. Tiba lantai empek dicari ibu keingetnya kamarnya waktu tu. Aduh, kamar itu tu yang ingat ibu tu waktu tu yang nyomogang kunci. Ada lantai kamarnya tu kamar 7 bahasa Arab tak ada dan 7. Semayang tak ada dan 7 rakaat. Tambah panjang ibu tadi lah. Berputar nak dapat nomor 7 nama mana. Jadi ditanya polisi, ghurfah kam tu kamar berapa? Nak dapat ibu kau dah. Jadi akhirnya nyugabul. Jadi ibu kalau terbayang ibu kau 7 semayang maghrib, 3 semayang isya, 4 berarti 7. Nyugabul ibu tadi usollinya tu. Usalli fardal maghribi 3 wa isya 4 rakaatin. Jadi 3 tambah 4 7. Pas ayi ko nya kamar dan tu cik ibu tadi. Jumpalah ibu tadi juga kawan-kawannya apa bertinggalkan dan lupa minta makasih kepada syurtah tadi. Ni. Jadi kecek orang dulu, orang tua-tua dulu, kalau leh pandai wak semayang, kalau istilahnya orang tua-tua gitu dulu, kalau leh pandai buah semayang, insya-Allah di Mekah tak tersosek dah katanya. Cubalah praktekkan besok itu tu. InsyaAllah tambah tersosek esok tu. Justru bingung orang Arab apalah ni baca ni kan ni. Kalimat halal bahasa Arab. Halal. Apa halal tu? Halal pertama ridha. Ridha. Ya, ridha itu berarti boleh kita ambil. Makanya ketika seorang pedagang berjual beli, awak di Makkah, di Madinah berjual beli. Ibu-ibu membeli sajadah. Sajadah tadi harganya 50 rial. 50 rial harga sajadah tadi. Jadi ketika ditanya, "Harikam ini berapa?" Apalagi kinilah pandai orang-orang pedagang Arab tu dah pandai bahasa Indonesia. Kalau sabit nama Jokowi agak mahal kata. Sabit nama Anies Baswedan alai agak turun harga kata. Memanglah berpolitik pula ya. Cubalah papa ibu-ibu payah nak percaya. Lepas dia lah berpolitiknya. Jokowi sekian kecenya. Anies boleh agak apa ni je. Awak kau nyadu-adu jadinya ya. Kadang Jokowi sini Jokowi katanya lah. Ni gitu kan kita. Jadi presiden awaknya sabit-sabit biasa je ada orang situ tu ya. Jadi sudah ada, mereka sudah pandai bahasa kita. Jadi ketika tadi harganya 50 rial, diminta kuranglah lagi. Kan memang penyakitnya orang kita. Memang orang kita ni kalau berjual beli indak di Pekanbaru aja nyemago dapat. Tiba di Mekah nyemago je. Bahkan kalah pula pedagang tadi dia. Jadi katanya kuranglah katanya. Berapa? 35 rial. Barang tadi 50 rial, dia go 35 rial. Jadi kecek orang tadi, tak bisa keceknya lah kan. Bisalah keceknya lah, tak kecek. Jadi akhirnya apa? Kalau memang awak mau 40 halal katanya. 40 halal, 35 haram. Kecek pedagang tadi. Orang Pekanbaru tadi loju pula 35 halal, 40 haram keceknya lah. Nyobalik kan harga orang tadi. Akhirnya ndak je dah. Jemaah tadi ku memang orang yang pandai menawar. Kan orang kita biasanya kalau tawar menawar tu, indak amunyo gertaknya orang berjalan lambe-lambe di muka kedai orang. Tu di Pekanbaru bisa artinya. Jalan lambe-lambe di muka kedai orang supaya apa? Diimbau dia beko balik kamu itu gaya di Pekanbaru tu. Ambil lah. Beko tambah 5,000 lady. Ya kan gitu. Nya anggap sama di Pekanbaru. Nyobe berjalan lambe-lambe di muka kedai orang tadi dia di Madinah tu. Supaya diimbau. Orang Arab tak ada mengimbau cek lah. Kalau minta tambah tu tak ada lah. Kalau yo, okey, kalau tak akhirnya nyasal je ibu tanya. Sampai di hotel dia sampai ni beli apa tadi membeli sajadah. Harganya dari 50 sampai 40 nya bisa turun. Kita minta 35 nak nionya dah Ustaz. Tapi 40 tu lah murah tu Ustaz. Tolong balian Ustaz. Balilah dibu surang. Malu kecilnya lah. Karena tadilah sempat berdebat halal dengan haram. Jadi ketika halal ambil, haram tidak boleh kita mengambil. Maka halal di situ maksudnya adalah ridha. Makanya acara
halal bil halal. Maka dalam hadis Sahih Bukhari itu ada fa izastahallaltum. Ada ketika itu, ketika seseorang minta halalkan. Apa minta halal lu? Minta diredhakan, maka halalkanlah ia. Maksudnya redhakanlah dia. Ada sebuah tradisi di daerah kita ini, di daerah Koto Kampar Hulu, daerah 13 Koto Kampar, Desa Batu Bersurat, masuk Candi Moratakus sampai ke dalam itu. Ada Desa Tanjung, Tabiang, Gunung Malelo, Subaliong, Bandur Picak. Ada tradisi di daerah itu yang bagus sekali di bulan Syawal ini. Mereka ada punya tradisi namanya jalang menjalang namanya. Jalang menjalang ko, suku ko menjalang suku ko. Menjalang maksudnya di situ tuh mendatangi. Suku Petapang mendatangi suku Melayu. Melayu mendatangi suku Piliang. Suku Piliang mendatang. Ada di situ tuh kalimat yang sangat bagus sekali mereka ucapkan. Ketika mereka bersalaman, kita kan biasanya kalau hari raya Idul Fitri di bulan Syawal, kita biasanya salam, mohon maaf lahir batin yo, kan gitu saja kita. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Ya walaupun itu dibid'ahkan juga orang gini. Ya katanya tidak ada tradisi Nabi pernah minta maaf itu dah katanya. Padahal sejelas itu dalam ayat Allah mengatakan fa'fu wasfahu, bermaaf-maafanlah kamu, bersalam-salamanlah kamu. Itu jelas hadis itu tuh, jelas ayat itu. Kapanpun kita bersalaman, kapanpun kita bermaaf-maafan, itu perkara yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang daerah sana ada satu yang cukup bagus sekali menurut kita. Apa? Minta halalnya. Jadi kalau kita kan maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Kalau dia enggak, ada kalimat yang ditambahnya, maaf lahir batin, halalan yo katanya. Ada kalimat cik halalkan yo. Ada enggak orang Kota Kampar Hulu segala ada? Orang 13 Kota Kampar. Itu ada minta halal, mohon maaf lahir batin, halalan yo, maksud halalkan yo katanya lah. Gitu. Jadi ada kalimat pakai maaf lahir batin, halalan, ya sama-sama halal wak yo katanya lah. Macam itu. Jadi apa waktu diundang ceramah tu, bertanya ke nenek mamak di situ, datuk di situ, tanya, "Tuk," kata mula, "kenapa kok pakai kalimat halal, minta halal pula?" Maaf lahir batin halalan yo katanya. Maaf lahir batin halalan yo. Pokoknya itu kalimat ketika salam hari raya. Kalau kita kan maaf lahir batin saja. Maka tambah halalan yo katanya. Jadi kenapa tu Tok? Jadi kata datuk tadi, kata salah seorang nenek mamak tadi, di kampung kami kau Ustaz memang harus pakai halal kan tu. Apa masalah kata mbak? Karena di kampung kami kau durian yang banyak tu punya orang Pasamu tu katanya. Tanah mbak. Kemudian durian kita yang menanamnya. Awak menanam durian di tanah kita, berarti kita punya. Tapi kalau ada orang kampung lewat di bawah batang durian tadi, pas durian tadi jatuh, artinya membawanya pulang tu. Dia yang membawa durian tadi pulang ke rumahnya. Padahal durian awak yang menanam. Dalam fikih boleh tak tu Pak? Mana lu punya orang, mengapa pula awak bawa pulang ke rumah? Tapi di situ memang kebiasaan mada itu. Makanya orang membuat pondok di situ tu untuk menghuni batang durian tadi. Jadi setiap durian itu jatuh, siapa datang situ? Ampamanya awak di situ, berarti awak membawa pulang. Jadi kan tak boleh tu dah. Dia tak boleh. Itulah ustaz katanya, maka sekali setahun minta dihalalkan. Jadi maksudnya halalan yo nya, halalkan yo, maka situ halalan durian dan makan potang. Itu kan bagus itu. Jadi minta halal. Jadi halalan yo. Kalau kita tak tahu Pak. Kita di antara kita ni tak tahu bermasyarakat. Bisa jadi rokok kawan tambik di kita tanpa izininya. Bisa jadi terompa kawan terpakai di kita sebentar. Bisa jadi minyak Honda kawan terpakai di kita tanpa izin dia. Bisa jadi banyak Pak. Maka dengan minta halalkan itulah redha habis keseluruhan masalah kita hidup di dunia ini. Awak tak tahu dah Pak, kadang gulu-gulu kawan termakan awak. Terletak gulu-gulu kawan di meja awak ambil, awak makan. Karena biasa menurut kita gulu-gulu berapa lah. Tapi dalam hukum Islam, al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Halal itu jelas, yang haram itu jelas. Cara untuk menghalalkannya, itulah minta dihalalkan. Halalan yo katanya. Itu dia. Jadi kalau ada sudah kau beko kawan maaf lahir batin halalan yo keciknya kawak. Tanya elok-elok apa dia nak ambil salamu kau ya. Ya jangan-jangan ada nak ambil dia minta halal kan. Kita kan jarang pakai kalimat halal kan tu kan Pak. Jarang kita. Jarang.
Tapi boleh juga kalau kita pakai. Tak tahu kita Pak, kadang pulsa kawan terpakai di kita. Kadang banyak Pak, banyak. Maka oleh karena itu minta dihalalkan. Dengan cara seperti itu telah minta dihalalkan. Jadi boleh saja dalam kacamata syariat. Jadi tak marah penghulu, nak marah nenek mamak. Tak, karena itu sudah menjadi tradisi. Walaupun kita punya batang durian, walaupun kita punya tanah, lewat orang pasti orang itulah membawa pulang. Jangan cuba-cuba minta pula ke rumah orang tu lah. Itu durian dan tadi itu durian dan tak bisa dah. Itu sudah menjadi tradisi. Begitulah dia. Cuma ya ketika itu ada itik bertalu di tanah orang, kalau orang lewat ambil dia orang talu itik tadi. Begitu adatnya, maka minta halalkan itulah dia ketika di bulan Syawal. Halalkan yonya, mohon halalkan yonya. Yo sama-sama halal awaknya, berarti sama-sama penciluk kedua-duanya. Ini kalimat halal. Jadi taradin, kalimat halal redha. Awak nak tahu dah Pak? Pasti ada kadang Pak hak orang yang terambil oleh kita. Pasti ada hak orang terambil oleh kita. Solusi macam mana? Minta halal, minta redha. Itulah halal dengan makna redha. Halal hukum syariat. Halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun. Wa ma bainahuma amrun mutasyabihatun. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas, yang samar-samar itulah yang disebut dengan syubhat. Syubhat tu tak ada halalnya tu dah. Mesti untuk ditinggalkan. Maka halal tu jelas. Oh Ustaz, sama saja antara halal dan haram. Tak, dalam Islam berbeza sekali. Maka dalam Islam pun berbeza antara bank syariah dengan bank konvensional. Beda. Jangan dikira sama aja nya Ustaz. Tak ada beda dah, berbeda. Bank syariah memakai akad sesuai dengan akad syariah. Ini dikawal oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, sesuai dengan fatwa MUI. Kalau bank konvensional enggak. Oh, sama saja Ustaz, tapi lebih mahal pula syariah ko daripada konvensional. Itu lain cerita beko. Tapi jelas bank syariah ini memiliki tanggungjawab besar yang mengawasinya Dewan Syariah Nasional dan itu MUI. Mahal Ustaz? Tentu yang halal tu agak mahalnya. Kalau yang murah tu memang banyak yang haram. Contoh aja lah, mohon maaf. Menikah mahal atau murah? Awak suka ke orang padusi? Mahal. Pertama, ada istilahnya tunangan. Lah piti je baru tu. Setelah tu ada lebih oleh akad nikah, uang juga lagi. Setelah tu ada mahar nikah, uang. Setelah tu ada isi kamar, uang lagi. Yang nak murah, aduh mana? Datang ke pelacur, mohon maaf. Perempuan yang ketika kita memakainya ketika syahwat saja, lo pena pasu aja. Setelah tu campaan pula nyala, kau murah kau nyala 500,000 selesai kau. Tapi yang ni enggak. Tapi yang mana yang halal, yang mana yang redha, yang mana yang tinggi nilai syariat, ini dia. Maka kalau ada orang mengatakan syariah tu mahal, ya lebih baik kami yang haram saja. Perbandingannya sama dengan perbandingan yang seperti tadi. Ingin yang halal, ingin yang diridai Allah, memang perkara ini perkara yang mahal. Kalau yang murahan, seperti itulah dia akibatnya. Jadi halal ni produk kita, harus kita ambil. Mana orang kita kadang sama aja nya. Kadang ada pula yang memikirkan tu parah lah memang syariah lagi daripada apa nya. Enggak. Kita sebagai seorang muslim, kekuatan kita ada di syariah. Bahwa sesungguhnya kita ini hidup, ada aturan, ada syariat yang menjalankannya. Maka oleh karena itu tak bisa digabung-gabungkan, tak bisa. Antara yang hak dengan yang batil tak bisa. Antara yang halal dengan yang haram tak bisa untuk kita campur baurkan, tak bisa. Bayangkan perumpamaan air mineral yang bersih dimasuki saja oleh setetes khamar, minuman keras setetes saja, yang banyak ini menjadi haram. Begitulah sucinya yang halal itu. Maka tak bisa untuk dikotori dengan yang haram, tak bisa. Dicampuri sedikit saja, tak bisa. Begitulah hebatnya syariat kita. Maka oleh karena itu, al-halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa ma bainahuma amrun mutasyabihatun.
Kemudian halal. Apa maksud halal lagi? Maksud halal adalah maaf-maafan. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, fa'fu wasfahu. Bermaaf-maafanlah kamu, wasfahu, dan bersalam-salamanlah. Salam ini perkara yang sangat dianjurkan, namanya musafahah. Dengan apa kita bermusafahah? Bi batnin kuffin, dengan batin telapak tangan. Telapak tangan kita kok Pak ada dua kalau dalam fikih Pak. Tangan kita ni ada dua. Ini namanya batin, ini namanya zahir. Ni batin telapak tangan. Mana yang batin? Nih, yang putih nih ketika kita tempelkan, ni batin namanya nih. Ni batin telapak tangan. Maka bernama batin telapak tangan. Ini namanya zahir. Zahir tangan. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan tanpa pakai alas itu membatalkan wudhu. Batal wudhu. Kita sentuh kemaluan depan dengan batin telapak tangan. Dengan yang ini, batal wudhu. Nyentuh belakang, batal wudhu. Menyentuh punya orang Ustaz, batal juduk. Punya orang buat sentuh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluan hewan pun batal wuduk. Dalam kitab Ghayatul Bayan, syarah daripada Zubayd ibn Ruslan, lil Imam Hamzah Syihabuddin Ramli, mengatakan menyentuh kemaluan hewan dengan batin telapak tangan batal wuduk. Awaklah berwuduk. Kucing kau menyenggol-nyenggol je kawak je menyenggol-nyenggol namanya tu. Mengisik-isik je kawak kucing tadi. Wak pukul kucing tadi, rupanya yang tak pegang di kita kemaluan kucing, maka batal wuduk kita dalam mazhab Syafi'i. Ni batin telapak tangan. Jadi kalau kita ingin menyentuh kita dalam keadaan bersuci, ya sentuhlah dengan zahir, dengan punggung telapak tangan, itu tak batal wuduk kita. Jadi kalau ada gatal-gatal, agawik je punggung tu. Apa cara Ustaz? Antalah pandai-pandai apa-apa lah, kan mungkin wajah pula. Apa cara lah ha. Gisa atau hijau punggung tu ha. Nak batal. Maka bernama batin. Kenapa batin? Batin di dalam. Maka ketika seseorang bersalaman, batnin bi batnin, batin dengan batin. Kalau bersalaman tu memang batin je batin yang diadu Pak. Bukan ujung tangan je ujung tangan. Kau ada pula Pak bersalam kecil ujung aja dia ambil tangan kawan tadi ni. Makanya besoknya berbantahnya balik. Besoknya bercokaknya balik. Kenapa? Tidak ada batin dengan batin tu berjumpa. Kalau bersalaman yang namanya musafahah, batnun bi batnin, batin dengan batin. Kau telapak tangan, je telapak tangan kawan kita bersalam. Bukan ujung je ujung. Apalagi waktu Covid Amerika lah gaya salam tanda. Majak kawan bertinju tu ha. Nya sebab jawab pikulnya. Kan majak kawan bertinju tu. Apa gangnya nanti tiba-tiba tu ha. Main tinju lah tak? Syariat mana yang menganjurkan model itu tu bersalaman kita? Aku adalah siku je siku bagai. Untung tak kepala je kepala. Kalau salam tu ya fa'fu wasfahu. Wasfah, kalimat wasfah tu dia kalimat batin bi batnin, batin dengan batin. Ketika batin tangan kita berjumpa dengan batin kawan kita, buah batnin fi sadrihi, dan batin yang ada di dalam dadanya pun menyangkut kepadanya. Jadi awak bersalam je kawan tadi, apa yang ada, kusumatkah, hasadkah, dengkikah, iri hatikah, sum'ahkah, habis ketika itu. Kenapa? Karena batin dengan batin sudah berjumpa. Tapi kalau bersalam masih ujung ke ujung ke jelek, alun akan Allah perjumpakan, Allah bersihkan hati kita. Maka oleh karena itu nanti dia bersalam. Kadang dulu bersalam ujung, kadang merdeka tapi cik merdeka aja nya. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan siapa yang paling afdal bermusafahah, orang yang paling lambat melepaskannya. Ini yang paling afdal. Makanya kalau ke Sudan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sudan hari ini sedang perang. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan Allah jaga Sudan. Amin. Tadi itu saya baca berita, tadi itu anak-anak meninggal dunia sudah hampir 200 orang. Sudan itu berperang, perang saudara. Antara dia dengan dia juga. Antara militer dengan militer. Kasihan kita. Dan berperangnya itu di ibu kota bahkan, di Khartoum. Yang mereka kuasai, yang mereka rebutkan itu dua. Satu bandara, satu lagi
istana presiden. Kasihan kita. Saya tahu betul Sudan itu, orang Sudan itu tak suka perang. Orang Sudan tak suka berkelahi. Saya S2, S3 saya di Sudan. S2 saya di Omdurman Islamic University, S3 saya di Jazirah of University. Di Jazirah. Jadi tahu betul saya, orang Sudan tak mau berkelahi. Orang Sudan, dari sekian banyak orang Arab, daerah Jazirah Arab, yang paling lunak, yang paling sopan itu adalah orang Sudan. Bayangkan, orang Sudan tu, kalau kita di dalam mobil, kita dalam mobil nih, kita dalam mobil, dekat lagi sampai, dalam bis, kita dekat sampai le. Biasanya kalau orang kita, bapa cara memberhentian noto, kiri kan itu dia awak. Atau mungkin bertokok kaca tadi hijau piti bosi itu dulu, ada kena berarti bersih. Kiri kata awak. Gitu ribut tu. Sekecil, kan gitu. Kalau orang Mesir, ribut lagi. Aywa ya hasta, ala ganbi. Kadang tak niyo nyetokok oto tu denyo. Siko. Tu orang Mesir, orang Arab. Orang Sudan tak. Orang Sudan itu aib. Berbicara saja mengeluarkan suara memberhentikan sopir, itu aib menurut orang Sudan. Jadi macam mana cara orang Sudan memberhentikan mobil? Dengan dentik jarinya. Langsung mobil tadi berhenti. Tu saking sopan dan lembutnya orang Sudan. Tak suka ribut orang Sudan. Beda dengan orang Mesir. Kalau orang Mesir yang bercakap di Makkah, di Madinah tu, yang mokak-mokak di atas bis ketika haji umrah tu, tengok sajalah pasti orang Mesir. Orang Mesir suka heboh dia. Tapi orang Sudan tak. Gitu dia. Tak mau dia. Begitu juga ketika memberi isyarah. Awak minta tolong kayaknya. Atau menyeberangkan jalan. Menyeberangkan jalan tu mereka aja tu. Tu tanda lambek-lambek tu. Kalau dia awak kan tak. Tunggu lu. Ni lewat menyeberang lu. Tunggu. Tunggu. Gitu tak. Orang Sudan gini aja dia. Begitu dia tak inginnya banyak berbicara. Tapi hari ini begitulah, karena kekuasaan, karena dunia, berkelahi, bersaudara sama-sama orang Sudan hari ini. Kita lihat di TV, kita lihat di majalah, kita lihat di media sosial. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan Allah jaga orang-orang Sudan. Listrik putus, air putus, pasok makanan tak ada. Jadi orang-orang yang di kota itu banyak pergi ke daerah subur, daerah dilewati oleh Nil. Sudan tu punya dua Nil. Nil Asrak namanya, Nil Abyad. Ada Nil putih, ada Nil biru. Itu di Sudan. Jadi bercabang dua Nil, maka bernama Nil lain katanya. Nil lain. Bagus, kotanya bagus sekali. Nil lain. Hancur porak-poranda itu. Ya disebabkan, ya mungkin adalah yang menghasut-hasut, ya yang memfitnah. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Allah selamatkan Sudan. Allah cepatkan selesai masalah perang ini. Bahkan itu dalam bulan Ramadan. Orang Sudan tak suka perang. Kita tahu betul orang Sudan itu seperti apa, lembutnya, lunaknya, dan tidak bertele-tele. Itu dia. Tapi hari ini rusak negaranya, dan seluruh mahasiswa Indonesia, seluruh warga negara Indonesia yang di Sudan itu sudah dipulangkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemana kaji wak tadi lepas ke Sudan? Bermusafahah. Jadi musafahah ni itulah dia batnin bi batnin. Jadi batnin perut atau daripada batin telapak tangan. Ketika kita bersalaman, maka dianjurlah seperti itu. Orang Sudan juga lah yang punya tradisi salam yang agak berbeda. Orang Sudan ketika dia berjumpa, itu dia memukul bahu terlebih dahulu. Kita pukul bahu kawan yang sebelah kiri, kawan tadi pukul bahu kita sebelah kiri. Jadi begitu, setelah pukul bahu tadi, barulah dia bersalaman. Begitu cara tradisinya orang Sudan dalam bersalaman. Kalau kita kan ada siap bersalaman, kadang dibawa ke dada kadang. Salam dibawa ke dada. Apa maksudnya itu? Ada filosofinya. Ketika seorang bersalaman tadi, kenapa dibawa ke dada? Karena perasaan yang sudah tersinggung dulu hilang. Perasaan yang dahulunya ada iri hati, sum'ah hilang. Maka ketika salam tadi dibawa ke dada oleh sebagian orang. Kenapa? Karena tadi itulah dia filosofinya, katanya bahawa seluruh hasad, iri hati, dengki, sum'ah itu sudah tidak ada lagi. Maka oleh karena itu, maksud dari halal musafahah, bermusafahah. Musafahahlah kita. Kita tak tahu dari tangan sekian banyak ini pasti ada tangan yang
selalu untuk dijadikan taat kepada Allah. Tangan yang selalu dibasuh ketika berwuduk, tangan yang selalu memegang mushaf Quran, tangan yang selalu tangan. Bayangkan Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika berjumpa dengan Rasulullah, bersalaman dengan Rasulullah, Sayyidina Utsman tak pernah menjadikan tangan kanannya untuk menyentuh kemaluannya. Itu Sayyidina Utsman. Mulai Sayyidina Utsman masuk Islam, mulai Sayyidina Utsman bersalaman dengan Rasulullah, tangannya Sayyidina Utsman tak pernah menyentuh kemaluannya. Tangan kanannya tak pernah. Begitu dia memuliakan. Bahkan Sayyidina Utsman sampai meninggal dunia, dijaga betul tangannya tidak pernah melakukan maksiat sekalipun. Bahkan dibanggakan oleh Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman, "Mundu semenjak tasafahtu, semenjak aku bersalaman dengan Rasulullah, tangan aku ini tidak pernah aku jadikan untuk menyentuh kemaluanku dan tak pernah aku jadikan untuk bermaksiat kepada Allah." Maka oleh karena itu, tangan daripada tangan yang mulia itu masih ada. Itulah tangan yang memiliki sanad ijazah musalsal yang bersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah makna daripada halal musafahah, bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minan idza yaltaqiyani tasafahani saqatat dhunubahu qabla an yatafarraqa. Seorang mukmin ketika dia berjumpa, bersalaman dia, saqatat, maka gugurlah dosa itu sebelum ia berpisah. Awak bersalam gitu, sebelum kita keluar dari masjid ini, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Berapa hendaknya nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Baru kita bersalam-salaman, sebelum kita keluar dari masjid, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Maka oleh karena itu, bersalam-salamanlah kita, bermusafahahlah kita. Dianjurkan dalam syariat bahwa kita dianjurkan untuk selalu bermusafahah. Jadi musafahah itu tidak ada yang modeko kau dong. Adalah orang kita waktu Covid tu, hendak modeko, modeko je. Pada laki-laki je laki-laki, modeko je. Kecuali kalau dari jarak jauh, isyarah tak apa-apa, ya tak apa-apa. Tapi kalau kita dekat macam kau gitu, mana syariat hilang hadis itu kita lakukan. Kecik Nabi ketika seorang mukmin berjumpa bersalaman, sebelum dia berpisah, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kalau begini kita, berarti ini bukan musafahah. Kalau begini saja kita, itu bukan musafahah. Maka oleh karena itu, bermusafahahlah kamu, bermaaf-maafanlah kamu, maka hati kamu akan selalu menjadi satu. Maka itulah dalam syariat kita. Jadi setelah hari raya Idul Fitri, orang kita saling bersalam-salaman, bermaaf-maafan, jalang menjalang, ya, kunjung mengunjungi, anak mendatangi orang tuanya, keponaan mendatangi mamaknya untuk bersalaman, untuk bermohon maaf. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momentum Syawal masih ada. Kita masih berada di dalam bulan Syawal, bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat banyak sekali keagungannya. Bayangkan melaksanakan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ni, sama berpuasa kita selama setahun. Mak banyak setahun tu. Yo, kalau awak cuba berpuasa setahun turut, tak talak dah awak dah. Tapi berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini, itu mendapatkan perolehan pahala seperti berpuasa selama 1 tahun. Jadi ada ulama mengomentari, katanya kalau puasa selama setahun tak mungkin Ustaz. Kenapa nak mungkin? Tak boleh katanya. Jadi maksud hadis tu bukan berpuasa selama setahun itu maksudnya, tapi berpuasa setahun kecuali yang 5 hari kita tak boleh berpuasa. 5 hari kita nak boleh berpuasa mana? 2 hari raya, 3 hari tasyrik, Aidil Fitri, Aidil Adha. Tasyrik pertama, tasyrik kedua, dan tasyrik ketiga. Ini yang tak dibolehkan kita berpuasa. Ketika puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itulah kita berpuasa selama 1 tahun. Kemudian yang dimaksud dengan halal terakhir adalah fitrah, suci. Bahawa seorang hamba Allah ketika ia keluar dari Ramadan, dia dalam keadaan suci.
dalam keadaan bersih. Kawaladathu ummuhu, sama dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, selama ibadah yang kita lakukan dalam Ramadan, dengan puasanya, dengan tarawihnya, dengan witirnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.